yang memang pada pagi hari tadi nampak suasana rumah masih sepi, ya. Kondisi rumah saat kami berkunjung memang tidak banyak aktivitas, pagar rumah tertutup, kemudian hanya ada 3 mobil, 1 mobil terparkir di dalam rumah, kemudian 2 mobil lainnya berada di luar rumah. Salah satunya nampak kita lihat ada mobil aksi cepat tanggap yang memang merupakan salah satu lembaga sosial yang didirikan oleh Andi Sudirman Sulaiman, ya, yang biasa dikenal dengan akronim Wandalan. Nah, itu mobilnya terparkir di sekitar rumah. Dan memang di perumahan tersebut juga tidak banyak aktivitas, berarti tidak ada riak-riak yang mana memang sebelumnya terjadi pada hari Rabu malam tadi, ya, diumumkan sebagai sepaslon dengan urutan teratas dibandingkan dia, ada riak-riak yang disampaikan atau disuarakan oleh para tim pemenang, dari para simpatisan, loyalis di jalanan-jalanan besar. Namun di pagi hari tadi nampak di rumah pribadinya tidak banyak aktivitas yang berlangsung, tidak ada tamu-tamu penting yang hadir di rumah pribadinya, sehingga memang suasana di perumahan tersebut masih cukup kondusif hingga menjelang siang hari ini. Seperti itu. Ya, baik rekan Fakih. Apakah dapat dilaporkan juga kepada para Tribuners rekan mengenai jika kediaman sendiri sampai saat ini masih cukup tentram dan juga tidak ada aktivitas berarti, apakah ada semacam aktivitas deklarasi ataukah mungkin bentuk rasa syukur yang dilakukan oleh pasangan andalan hati sendiri dalam memenangkan hasil perhitungan cepat? Ya, tim andalan hati Andi Sudirman Fatmawati Rusti sebelumnya sudah mengumumkan ataupun mengeluarkan hasil survei internal yang dilakukan oleh tim pemenangannya sendiri di Hotel Claro Kota Makassar pada Rabu 27 November 2024 malam tadi. Dan saat itu juga Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan di hadapan awak media bersama dengan pasangannya yakni Fatmawati Rusdi bersama jajaran dari pasangan calon pendukung, ya, dari partai-partai. Ada nampak hadir Rahman Pina, anggota wakil ketua DPRD Sulawesi Selatan yang juga merupakan politisi dari Partai Golkar, kemudian eh, hadir juga ketua DPRD Sulawesi Selatan Dr. Gigi Rahmatika Dewi yang merupakan ketua Nasdem Kota Makassar, dan juga seorang ketua DPRD Sulawesi Selatan, kemudian ketua DPW Perindo Sulawesi Selatan Sanusi Ramdan, hadir juga politisi yang juga anggota DPRD Sulawesi Selatan dari fraksi Partai Amanat Nasional Irfan Abe, kemudian hadir juga politisi dari ketua DPW Demokrat Sulawesi Selatan Nimatullah RB, ya, politisi dari Partai Hanura, Gelora, Partai Gerindra yang memang menjadi partai koalisi dari Andalan Hati. Mereka mengumumkan keunggulan yang dicapai oleh tim Andalan Hati. Nah, selain itu juga Adi Sudirman mengucapkan rasa syukur bahwasanya keunggulan sementara yang diperlihatkan dari hasil hitung cepat merupakan harapan masyarakat terhadap Andi Sudirman dan Fatmawati Rusdi untuk melanjutkan pembangunan di Sulawesi Selatan. Karena kita ketahui bersama bahwa Andi Sudirman Sulaiman merupakan mantan gubernur Sulawesi Selatan, dan Fatmawati Rusdi juga merupakan mantan wakil wali kota Makassar. Sehingga eh, deklarasi semalam semacam bentuk harapan juga terhadap tim andalan hati. Dan dirinya juga terlepas untuk memberikan imbauan kepada para pendukung untuk tidak memberikan euforia berlebihan, karena memang hasil resmi dari hitungan KPU masih belum dikeluarkan, sehingga apapun hasil dari hitung cepat yang saat ini beredar di masyarakat itu adalah hasil sementara yang memang harus dihargai dan juga harus dihormati, meskipun kita tetap harus menunggu hasil resmi yang diberikan oleh KPU. Jadi pasangan adalah hati mengimbau para tim pemenangnya di 24 kabupaten kota untuk tetap tenang, menahan diri, untuk tetap menjaga kondusivitas dari pelaksanaan pilkada serentak di Sulawesi Selatan, seperti itu. Baik, terima kasih rekan Fakih atas laporannya dan tentunya kami masih akan menantikan beragam informasi terupdate mengenai update terbaru dari Pilkada khususnya calon gubernur Sulawesi Selatan. Terima kasih rekan Fakih. Dan berikutnya Tribuners dari Provinsi Sulawesi Selatan kita beralih ke pelaksanaan Pilkada di tingkatan kabupaten khususnya di Kabupaten Jeneponto. Di mana Tribuners dalam hasil perhitungan cepat atau quick count sendiri
terdapat dua paslon yang berada dalam posisi yang sangat tipis ataupun juga cukup berimbang di Pilkada Kabupaten Jeneponto. Seperti apa informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan kami. Untuk itu izinkan saya menyapa. Selamat pagi rekan Muhammad Agung. Baik, selamat pagi rekan Nus-Nusan di studio. Baik, dapat dijelaskan rekan Agung mengenai seperti apa update presentasi hasil perhitungan cepat di Pilkada Kabupaten Jeneponto? Silakan. Baik, seperti yang kita ketahui pada Rabu 27 November kemarin telah dilaksanakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak di seluruh Indonesia terkhusus di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Nah, namun dari 4 paslon yang bertarung di pilkada Jeneponto ini terdapat 2 paslon yang saling klaim kemenangan antara paslon nomor urut 3 dan juga nomor urut 2. Nah, di mana berdasarkan hasil hitung cepat yang digelar oleh SSI, di mana paslon nomor urut 3 mengungguli paslon nomor urut 2 dengan persentase 42% suara, sementara paslon nomor urut 2 hanya 41%. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, telah ada di hadapan kita Ketua Tim Pemenangan Paslon nomor urut 3, yakni Bapak Baharudin Hafid. Demikian, silakan. Ya, terima kasih banyak. Ya, oke. Terima kasih banyak. Ingin saya sampaikan kepada kita semua dan terkhusus masyarakat Jeneponto bahwa semalam atau kemarin kami menggandeng SSI sebagai lembaga yang ada kerjasamanya dengan KPU untuk melakukan quick count. Dan quick count yang dilakukan oleh SSI itu mendapatkan hasil dari beberapa sampel dari 567 TPS di Jeneponto, samplingnya di angka 200 TPS, itu mendapatkan hasil pada paslon nomor 3 42,15%, dan untuk pasangan nomor 2 itu mendapatkan 61,38%. Jadi selisihnya kira-kira di angka 0,77%. Nah, ini kami real dilakukan 100% masuk data, dan kemudian hasilnya ya seperti ini. Jadi kami menganggap karena lembaga ini terpercaya, kemudian kerjasamanya dengan KPU, maka kami menganggap dan kemenangan di pihak paslon nomor 3. Baik, lantas apa tanggapan dari Ketua TKN paslon nomor urut 3 sendiri beserta seluruh tim pemenangan tentunya, mengingat bahwa dalam beberapa waktu terakhir ini, khususnya sejak malam tadi, paslon lain juga dalam tanda kutip mungkin merayakan kemenangannya. Seperti apa tanggapan dari Bapak sendiri? Silahkan. Ya, saya menganggap bahwa ya wajar-wajar saja karena selisihnya tipis, ya mungkin juga ada dia hitungan lain, tetapi dia yang jelas tidak memakai hitungan quick count secara kelembagaan. Mungkin hitungan internalnya, dan itu wajar sah dan sah-sah saja. Tapi yang pasti kami berpegang pada metodologi yang ilmiah dari hasil. Sembari dengan demikian, kami juga tetap menunggu rekap di tingkat KPU atau oleh KPU secara berjenjang, dan itu secara manual saya kira, yang kira-kira di bulan 12 mereka akan melakukan rekap mulai dari kecamatan, kemudian langsung di tingkat kabupaten. Yang terakhir Pak, mohon izin, dapatkah juga disampaikan apakah sudah ada pesan yang diberikan langsung oleh pasangan calon nomor urut 3 sendiri, khususnya setelah beredar informasi dan juga setelah mengungguli paslon lain khususnya di perhitungan cepat atau quick count. Apakah ada pesan yang disampaikan? Ya, pesan yang disampaikan paling tidak adalah pada para pendukung, kemudian khususnya tim, untuk mengawal perolehan hasil dari quick count yang dilakukan oleh SSI, sembari juga untuk menyandingkan dengan salinan C hasil, dan itu yang saya kira lebih real. Dan kepada seluruh pendukung paslon kami nomor 3 ini mengharapkan
atau menghimbau untuk tetap kondusif, menjaga kondusivitas di Duta Suratia Jeneponto ini. Baik, terima kasih Pak atas kesediaannya untuk bersama-sama berbincang dengan Tribun Timur, dan tentunya kami juga mengharapkan agar senantiasa dimudahkan dan dilancarkan khususnya dalam mengawal hasil perhitungan suara resmi dari KPU. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik. Berikutnya kita kembali lagi ke rekan Agung. Dapatkah diceritakan sedikit rekan Agung suasana terkini dari rumah pasangan calon nomor urut 3 yang mungkin mengungguli hasil quick count atau perhitungan sementara per hari ini? Silahkan rekan. Nah, baik, seperti hasil pantauan kami pada siang hari ini, tepatnya pada pukul 11.22 menit, masyarakat maupun para simpatisan saat ini berdatangan ke rumah kediaman Bapak Muhammad Sarif yang merupakan calon bupati nomor urut 3, di mana saat ini euforia atau antusiasme masyarakat untuk merayakan keunggulan sementara di hasil quick count ini. Seperti itu. Ya. Baik. Baik, lantas apakah ada informasi juga kepada Tribuners? Mungkin setelah laporan di Paslon 3 ini, apakah rekan Agung juga masih akan melaporkan informasi lainnya mengenai pilkada di Kabupaten Jeneponto, rekan, per hari ini? Betul, kami terus akan menginformasikan perkembangan pilkada di Jeneponto, dan juga rencananya setelah ini kami akan berkunjung ke kediaman Bapak Paris Yasir atau calon bupati nomor urut 2 yang juga mengklaim kemenangan atau keunggulan perolehan suaranya saat ini berdasarkan real count internal media center mereka, seperti itu. Baik, terima kasih rekan Agung, dan tentunya informasi terupdate-nya akan senantiasa kami nantikan. Selamat kembali bertugas rekan Agung. Baik, Tribuners, kami telah melaporkan baik itu di Kabupaten Pinrang, tingkatan Provinsi Sulawesi Selatan, dan juga di Kabupaten Jeneponto. Dalam beberapa menit ke depan, kami masih akan kembali dan mengabarkan beragam informasi lainnya, khususnya dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Dan berikut adalah cuplikan video dan momen yang telah kami kumpulkan dari beberapa kabupaten, khususnya di Kabupaten Pinrang, Jeneponto, dan juga di kediaman pemenang hasil quick count dari Provinsi Sulawesi Selatan. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Ini ada aturan dari pengamanan, supaya tidak melakukan konvoy. Rasa syukur dan rasa gembira boleh kita lampiaskan pada malam hari ini di sini. Tetapi janganlah kita berkonvoy dulu. Bapak Ibu sekalian, inilah hasil-hasil kita semuanya yang telah ditempuh dengan baik. Kita sudah melewati batas-batas tertentu. Kita sudah melewati batas-batas kesabaran. Mulai dari awal sampai dengan akhir kampanye yang kita terima adalah hujatan, fitnaan, tapi alhamdulillah kita bisa lewati, saya bisa lewati dengan Pak Sudirman dengan baik dan dengan sabar. Alhamdulillah. Terakhir, ternyata ini tenang. Baik, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi hari ini saya sedang berada di kediaman Ali Sudirman Sulaiman yang nampak sepi di pagi hari ini. Tribuners ya, jadi ini kediaman Ali Sudirman Sulaiman yang nampaknya tidak ada aktivitas berarti di pagi hari ini. Tribuners ya, kita lihat rumahnya tertutup juga dari arah luar, kemudian ada pengerjaan satu rumah di depannya ya. Ya, nampaknya tidak ada aktivitas berarti di pagi hari ini, yang mana memang kita ketahui bersama saat ini yang Sudirman Sulaiman sedang memimpin
vertikal ya dari lembaga-lembaga survei yang dirilis oleh KPU Sulawesi Selatan maupun terdaftar di KPU maupun yang di internal pribadinya, di internal tim pemenangan Andi Sudirman Sulaiman, dia akan merilis bahwasanya unggul sementara dalam hitung cepat Pilgub Sulawesi Selatan. Kalau kita lihat di sini benar di rumah pribadinya nampak tidak ada aktivitas berarti di menjelang siang hari ini ya, hanya ada sekitar 3 mobil terparkir ya, satu di dalam rumah, 2 di dalam rumah, 2 di luar rumah, kemudian ini juga sempat sepi, tidak ada ucapan selamat yang hadir Tribuners. Ini adalah masjid pas di depan rumah Andi Sudirman Sulaiman yang juga dibangun melalui salah satu sumbangannya juga dari Andi Sudirman Sulaiman ya. Jadi kemarin setelah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman pulang ke rumah pribadinya di sekitaran Alauddin, jauh dari kampus UNM Parangtambung untuk tinggal di kediaman pribadinya. Dan hingga menjelang siang hari ini tidak ada aktivitas berarti yang terjadi Tribuners. Kondisinya juga masih sepi Tribuners. Ada mobil terparkir satu, kemudian rumahnya ini Tribuners tutup sepertinya. Semua, semoga Allah merahmati perjalanan kita dalam kontestasi politik pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2024-2029. Alhamdulillah, meskipun belum bisa dan tim internal kita dari tim doser untuk perolehan suara sementara dengan kondisi suara masuk 22,44%. Ini sekitar 3.240 dari 14.436 TPS dengan perolehan suara 64,38% andalan hati dan 31,94% untuk dia. Dan perlu kami sampaikan kepada teman-teman, ada juga beberapa yang beredar terkait quick count sekitar 76%. Dari total masuk 80%, sudah 89% real count. Dari beberapa real count yang ada maupun dari quick count yang masuk maupun real count internal kami, bukan KPU ya, dari internal kami bahwa menunjukkan arah bahwa kita memperoleh perolehan suara unggul jauh di atas daripada perolehan nomor. Tetapi biar bagaimanapun kami tentu berharap kepada semua tim dan relawan untuk tetap mengikuti proses-proses yang ada, tetap mengawal suara dan proses tahapan yang ada dalam KPU. Kita tetap menunggu real count dari KPU. Pada prinsipnya ini tentu bagi kami adalah tanda-tanda kecenderungan untuk kemudian sebagai amanah yang besar ya bagi kami, untuk kemudian harapan yang besar dari masyarakat seluruh Sulawesi Selatan. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Emil selaku jubir andalan. Selamat datang Andi Sudirman Sulaiman. Insya Allah gubernur terpilih Sulawesi Selatan. Selamat pagi Tribuners, pagi hari ini
ini saya sedang berada di kediaman Ali Sudirman Sulaiman yang nampak sepi di pagi hari ini. Tribuners ya. Jadi ini kediaman Ali Sudirman Sulaiman yang nampaknya tidak ada aktivitas berarti di pagi hari ini. Tribuners ya. Kita lihat rumahnya tertutup juga dari arah luar. Kemudian ada pengerjaan satu rumah di depannya ya. Ya, nampaknya tidak ada aktivitas berarti di pagi hari ini, yang mana memang kita ketahui bersama saat ini Ali Sudirman Sulaiman sedang memimpin Survei ya dari lembaga-lembaga survei yang dirilis oleh KPU Sulawesi Selatan maupun terdaftar di KPU maupun yang di internal pribadinya. Di internal tim pemenangan Ali Sudirman Sulaiman bisa merilis bahwasanya unggul sementara dalam hitung cepat Pilgub Sulawesi Selatan. Kalau kita lihat di sini benar di rumah pribadinya, nampak tidak ada aktivitas berarti di menjelang siang hari ini ya. Hanya ada sekitar 3 mobil terparkir ya, satu di dalam rumah, dua di dalam rumah, dua di luar rumah. Kemudian ini juga sempat sepi, tidak ada. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, selamat pagi menjelang siang. Kembali lagi dengan saya Muhammad Agung Putra Pratama, wartawan Tribun Timur. Nah, pada pagi hari ini atau siang ini saya sedang berada di kediaman Bapak Muhammad Syarif atau calon Bupati Jeneponto nomor urut 3 dan terpantau pada saat ini kendaraan cukup ramai di halaman rumah Bapak Muhammad Syarif yang berlokasi di Kelurahan Empuang, Kecamatan Minang, Jeneponto ini. Ada gini gue pe.
Misalnya TPS 2 Pak, 313 ya kalau kita hanya 6 TPS 2 berarti hanya 28 TPS 3 186 kan ini kopi kopi 62 ya ini bisa kalau anu bukan karena mengikuti itu kalau aku dari ya saya berapa keren siwana ditanya presiden tenang. Ini tujuh hari. Tapi masih di mana? Berapa? Kalau kita yang mengaku di ratus ini ya. Iya. Ini dia. Jadi saya batal telepon nama yang tidur. Hari itu namanya kakak, kakak kau itu, itu kau. Tahu kalau mati nanti kau ini. Kalau itu kamu Salah ini pun juga. Baru murid ini. Nomor 2 naik mari banyak ada deh, kuy. Nanti kamu juga. Anu mete ke mana kalau kasih tahu semua. Tahu. Ini belum. Kuy dua, tidak juga. Ini baru kami nana pertama hari. Masih ada dan nama ini.
Kalau di Pertamina itu dia ternyata menang termuncul. Jadi mana ya Ini ada aturan dari pengamanan, supaya tidak melakukan kompul. Rasa syukur dan rasa gembira boleh kita lampiaskan pada malam hari ini di sini. Tetapi janganlah kita berkompoi dulu. Ya, Bapak Ibu sekalian, inilah hasil-hasil kita semuanya yang telah ditempuh dengan baik. Kita sudah melewati batas-batas tertentu. Kita sudah melewati batas-batas kesabaran. Mulai dari awal sampai dengan akhir kampanye yang kita terima adalah hujatan, fitnaan. Tapi alhamdulillah kita bisa lewati, saya bisa lewati dengan Pak Sudirman dengan baik dan dengan sabar. Yeah. Alhamdulillah. Terakhir ternyata ini kaitan tenang. Baik, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya minta ini ada aturan dari pengamanan, supaya tidak melakukan kompul. Rasa syukur dan rasa gembira boleh kita lampiaskan pada malam hari ini di sini. Tetapi janganlah kita berkompoi dulu. Ya, Bapak Ibu sekalian, inilah hasil-hasil kita semuanya yang telah ditempuh dengan baik. Kita sudah melewati batas-batas tertentu. Kita sudah melewati batas-batas kesabaran. Mulai dari awal sampai dengan akhir kampanye yang kita terima adalah hujatan, fitnaan. Tapi alhamdulillah kita bisa lewati, saya bisa lewati dengan Pak Sudirman dengan baik dan dengan sabar. Yeah. Alhamdulillah. Terakhir ternyata ini kaitan tenang. Baik, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya minta ini ada aturan dari
ada aturan dari pengamanan supaya tidak melakukan kompul. Rasa syukur dan rasa gembira boleh kita lampiaskan pada malam hari ini di sini. Tetapi janganlah kita berkompoi dulu. Ya, Bapak Ibu sekalian, inilah hasil-hasil kita semuanya yang telah ditempuh dengan baik. Kita sudah melewati batas-batas tertentu. Kita sudah melewati batas-batas kesabaran. Mulai dari awal sampai dengan akhir kampanye yang kita terima adalah hujatan, fitnaan. Tapi alhamdulillah kita bisa lewati, saya bisa lewati dengan Pak Sudirman dengan baik dan dengan sabar. Yeah. Alhamdulillah. Terakhir ternyata ini terakhir, tenang. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya minta teman-teman. Ini ada aturan dari pengamanan, supaya tidak melakukan kompul. Rasa syukur dan rasa gembira boleh kita lampiaskan pada malam hari ini di sini. Tetapi janganlah kita berkompoi dulu. Ya, Bapak Ibu sekalian, inilah hasil-hasil kita semuanya yang telah ditempuh dengan baik. Kita sudah melewati batas-batas tertentu. Kita sudah melewati batas-batas kesabaran. Mulai dari awal sampai dengan akhir kampanye yang kita terima adalah hujatan, fitnaan. Tapi alhamdulillah kita bisa lewati, saya bisa lewati dengan Pak Sudirman dengan baik dan dengan sabar. Yeah. Alhamdulillah. Terakhir ternyata ini terakhir, tenang. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat
semua, semoga Allah merahmati perjalanan kita dalam kontestasi politik pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2024-2029. Alhamdulillah, meskipun belum bisa dari tim internal kita, dari tim doser untuk perolehan suara sementara dengan kondisi suara masuk 22,44%. Ini sekitar 3.240 dari 14.436 TPS dengan perolehan suara 64,38% andalan hati dan 31,94% untuk dia. Dan perlu kami sampaikan kepada teman-teman, ada juga beberapa yang beredar terkait quick count sekitar 76% dari total masuk 80%. Sudah 89% real count. Dari beberapa real count yang ada maupun dari quick count yang masuk maupun real count internal kami, bukan KPU ya, dari internal kami bahwa menunjukkan arah bahwa kita memperoleh perolehan suara unggul jauh di atas daripada perolehan nomor. Tetapi biar bagaimanapun, kami tentu berharap kepada semua tim dan relawan untuk tetap mengikuti proses-proses yang ada, tetap mengawal suara dan proses tahapan yang ada dalam KPU. Kita tetap menunggu real count dari KPU. Pada prinsipnya ini tentu bagi kami adalah tanda-tanda kecenderungan untuk kemudian sebagai amanah yang besar ya bagi kami, untuk kemudian harapan yang besar dari masyarakat seluruh Sulawesi Selatan. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Emir selaku jubir andalan. Selamat datang Andi Sudirman Sulaiman. Insya Allah gubernur terpilih Sulawesi Selatan. Selamat pagi hari ini saya sedang berada di kediaman Andi Sudirman Sulaiman yang nampak sepi di pagi hari ini. Tribuners ya, jadi ini kediaman Andi Sudirman Sulaiman yang nampaknya tidak ada aktivitas berarti di pagi hari ini. Tribuners ya, kita lihat rumahnya tertutup juga dari arah luar, kemudian ada pengerjaan satu rumah di depannya ya. Ya, nampaknya tidak ada aktivitas berarti di pagi hari. Tidak akan pun malah. Ya, saya minta keras. Ini ada aturan dari pengamanan. Ada aturan dari pengamanan supaya tidak melakukan konvoy. Rasa syukur dan rasa gembira boleh kita lampiaskan pada malam hari ini di sini. Tetapi janganlah kita berkonvoy dulu. Ya, Bapak Ibu sekalian, inilah hasil-hasil kita semuanya yang telah ditempuh dengan baik. Kita sudah melewati batas-batas tertentu. Kita sudah melewati batas-batas kesabaran. Mulai dari awal sampai dengan akhir kampanye yang kita terima adalah hujatan, fitnaan. Tapi alhamdulillah
Kita bisa lewati, saya bisa lewati dengan Pak Sudirman dengan baik dan dengan sabar. Iya. Alhamdulillah. Terakhir ternyata ini terakhir terang. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya minta kelas. Ini ada aturan dari pengamanan, supaya tidak melakukan kompul. Rasa syukur dan rasa gembira boleh kita lampiaskan pada malam hari ini di sini. Tetapi janganlah kita berkompoi dulu. Ya. Bapak Ibu sekalian, inilah hasil kita semuanya yang telah ditempuh dengan baik. Kita sudah melewati batas-batas tertentu. Kita sudah melewati batas-batas kesabaran. Mulai dari awal sampai dengan akhir kampanye yang kita terima adalah hujatan, fitnaan. Tapi alhamdulillah kita bisa lewati, saya bisa lewati dengan Pak Sudirman dengan baik dan dengan sabar. Iya. Alhamdulillah. Terakhir ternyata ini terakhir terang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, selamat pagi menjelang siang. Kembali lagi dengan saya Muhammad Agung Putra Pratama, wartawan Tribun Timur. Nah, pada pagi hari ini atau siang ini saya sedang berada di kediaman Bapak Muhammad Syarif atau calon Bupati Jeneponto nomor urut 3 dan terpantau pada saat ini kendaraan ramai di halaman rumah Bapak Muhammad Syarif yang berlokasi di Kelurahan Empuang, Kecamatan Minang, Jeneponto ini. Hari ini yang memang kita ketahui bersama saat ini yang Sudirman Sulaiman sedang memimpin positif poll ya dari lembaga-lembaga survei yang dirilis oleh KPU Sulawesi Selatan maupun terdaftar di KPU maupun yang di internal pribadinya di internal tim pemenangan di Sudirman Sulaiman. Dia akan merilis bahwasanya unggul sementara dalam hitung cepat
Pilgub Sulawesi Selatan. Kalau kita lihat di sini Tribuners di rumah pribadinya nampak tidak ada aktivitas berarti di menjelang siang hari ini ya, hanya ada sekitar 3 mobil terparkir ya, satu di dalam rumah, dua di dalam rumah, dua di luar rumah, kemudian ini juga sempat sepi, tidak ada ucapan-ucapan selamat yang hadir Tribuners. Ini adalah masjid pas di depan rumah Haji Andi Sudirman Sulaiman yang juga dibangun melalui salah satu sumbangannya juga dari Andi Sudirman Sulaiman ya. Jadi kemarin setelah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman pulang ke rumah pribadinya di sekitaran Alauddin, jauh dari kampus UNM Parangtambung untuk tinggal di kediaman pribadinya. Dan hingga menjelang siang hari ini tidak ada aktivitas berarti yang terjadi Tribuners. Kondisinya juga masih sepi Tribuners. Ada mobil terparkir satu, kemudian rumahnya ini Tribuners tutup seperti ini.
Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, saya minta kepada ini ada aturan dari pengamanan, supaya tidak melakukan kumpul. Rasa syukur dan rasa gembira boleh kita lampiaskan pada malam hari ini di sini. Tetapi janganlah kita berkumpul dulu. Ya, Bapak Ibu sekalian, inilah hasil kita semuanya yang telah ditempuh dengan baik. Kita sudah melewati. Ini misalnya TPS 2 Pak, 313 ya, kalau kita hanya 6 TPS 2 berarti hanya 28 TPS 3 186 kan ini kopi kopi 62 ya bisa kalau anu buka karena mengikuti itu
dulu serba telepon nama yang tidur. Hari kita main kakak. Pertanyaan kau itu, itu kau. Tahu dalam mati tapi kau ini. Kalau itu kamu jawab. Salah terima itu juga. Baru murid ini. Pendukung nomor 2 naik mari banyak ada deh, kuy. Nanti kamu juga. Anu mete di mana kalau Langsung tahu rumah apa? Tahu. Ini belum. Tapi itu kan. Nomor kami nana pertama hari. Masih ada dan paling kalau di Pertamina itu dia terdekat mana termuncul. Jadi mana yang boleh kampung malah. Mau kan Ya, dan Tribuners, berikutnya kita beralih ke informasi dari hasil perhitungan cepat atau quick count dari Pilkada Pemilihan Bupati Kabupaten Jeneponto. Berikut telah bergabung dengan kami di ruang virtual adalah tim pemenangan dari pasangan calon nomor urut 2, yakni pasangan Bapak Paris Yasir dan juga Bapak Islam Iskandar. Untuk itu izinkan saya menyapa, selamat siang Bapak Dr. Sudirman Sapara selaku Ketua Tim Pemenangan.
Selamat siang Bu, Ibu Anissa ya Iya, dari betul. Tribun Timur ya. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Pak. Dapat dijelaskan, Pak, kepada teman-teman Tribuners mungkin bagaimana euforia dari tim pemenangan PASMI, khususnya dari hasil sementara perhitungan cepat atau quick count per hari ini. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada hari ini dari Tribun Timur untuk mengundang kami memberikan keterangan terkait dengan hasil recount Pilkada Kabupaten Jeneponto 2024-2029. Tadi malam pukul 20 ya kita sudah mendapatkan hasil dari tim media real count yang kita peroleh dan disandingkan dengan real count yang diterbitkan oleh link KPU dan alhamdulillah menunjukkan bahwa paslon nomor urut 2 unggul dengan selisih suara 834 ya. Jadi itu informasi yang dapat kami sampaikan dan alhamdulillah dengan hasil ini kita dapatkan dari C1 hasil sebagaimana yang diterima oleh para saksi-saksi yang kita tugaskan di semua TPS yang ada di Jeneponto. Demikian, Bu Anissa. Baik, Pak. Lantas untuk keunggulan ini sendiri, apakah sudah dilakukan agenda pidato kemenangan dari pasangan PASMI? Kenapa? Apakah sudah dilakukan pidato pemenangan, Bapak? Ataukah mungkin sudah diagendakan per hari ini? Ya, kita sedang agendakan, cuma kan tadi malam ini kita dapat hasilnya malam, jadi tengah malam, jadi mungkin sementara dipersiapkan. Hari ini kita akan melangsungkan rapat khusus dengan para tim pemenangan, partai pengusung, dan beberapa orang yang tim media untuk mempersiapkan segala hal teknis, termasuk mengumpulkan semua fisik C1 untuk mempersiapkan perhitungan suara di tingkat kecamatan. Tentunya ini semua yang harus kita matangkan, termasuk dengan C1 hasil asli, antisipasi hal-hal yang tentunya jadi dokumen real untuk paslon nomor 3 apabila di kemudian hari ada salah satu paslon yang tidak menerima dengan hasil keputusan itu. Demikian. Baik, Pak. Lantas bolehkah kami juga menanyakan komentar dari tim pemenangan PASMI, khususnya mengingat bahwa dalam beberapa jam terakhir paslon dengan nomor urut lain juga baru saja mendeklarasikan keunggulannya dalam perhitungan cepat ataupun quick count. Bagaimana pendapatnya, Bapak? Saya kira itu hak dari mereka. Mungkin menurut versinya, tapi kami juga yakin dengan hasil C1 kita. Karena berdasarkan link yang kita dapatkan juga dari lembaga yang sangat terpercaya, tidak jauh beda ya dengan apa yang kita dapatkan dan alhamdulillah walaupun demikian dengan capaian hasil ini kami tidak lengah dan tentunya mempersiapkan segala terkait dengan paslon lain yang sudah melakukan juga euforia. Saya kira itu hak-hak dia saja, silakan saja, tapi kami tetap menjaga hasil yang kami peroleh untuk mengamankan sampai pada tingkat perhitungan di kabupaten dengan rekapitulasi yang kami terima. Seperti itu. Baik, Pak. Lantas apa yang menjadi harapan dari tim PASMI sendiri, baik itu dari pasangan calon ataupun juga dari tim pemenangan, khususnya dalam menantikan hasil perhitungan atau real count dari KPU sendiri? Apa yang menjadi harapannya, Pak? Silakan. Ya, yang pertama tentunya sebagai paslon memberikan penghargaan dan apresiasi kepada seluruh masyarakat Jeneponto, baik yang memberikan pilihannya kepada paslon nomor 2 ataupun tidak memberikan, karena ini adalah hasil real dari masyarakat Jeneponto sendiri. Tentunya termasuk juga para simpatisan pendukung yang telah bekerja untuk memenangkan paslon nomor urut 2 dengan segala kekuatan yang dicurahkan selama kurang lebih 3 bulan. Bahkan tadi malam juga dari pihak
kepolisian, Dandim dan PJ Bupati Jeneponto menyambangi paslon nomor 2 menyampaikan selamat atas raihan, sekalipun beberapa calon juga didatangi oleh para pimpinan-pimpinan yang ada di Jeneponto. Seperti itu. Baik, terima kasih atas kesediaannya Bapak Dr. Sudirman Sapara SMSI, khususnya selaku Ketua Tim Pemenangan dari pasangan calon PASMI, Paris dan juga Islam Iskandar. Terima kasih dan mudah-mudahan dalam menantikan hasil putusan dari KPU mengenai siapakah yang kemudian menjadi calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Jeneponto, mudah-mudahan senantiasa diberikan kelancaran untuk seluruh tim. Terima kasih Bapak Sudirman Sapara. Amin. Terima kasih Bu Anissa atas doanya. Semoga segala sesuatunya dilancarkan. Terima kasih. Baik, amin. Terima kasih dan tentunya kami ucapkan selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, kami juga masih merangkum beragam informasi terupdate dan terfaktual dari seluruh penjuru kabupaten dan kota di tingkatan Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya pasca pelaksanaan Pilkada serentak pada hari Rabu 27 November kemarin. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Ya, seluruh Tribuners, selamat siang. Saat ini saya berada di rumah calon wakil Bupati Luhut Timur Puspawati Usler yang secara hitung cepat keluar sebagai pemenang untuk Pilkada Luhut Timur 2024. Kalau kita lihat ini suasana rumah dari Puspawati Usler, calon wakil bupati dari Irwan Bahri Syam. Nah, jadi Irwan Bahri Syam berpaket dengan Puspawati Usler nomor urut 3 dan versi hitung cepat keluar sebagai pemenang di Pilkada Luhut Timur, mengalahkan petahana Budiman Akbar dan penantang lainnya yaitu Isrullah Ahmad Usman Sadik. Rumah Puspawati Usler terus didatangi oleh masyarakat yang ingin memberikan selamat kepada Puspawati yang menang Pilkada Luhut Timur versi quick count benar. Dan memang sejak Rabu malam pasca pencoblosan dan keluarnya hasil quick count, warga juga terus berdatangan untuk memberikan ucapan selamat untuk baik Ibas maupun Puspawati Usler. Disediakan makanan Tribuners. Masuk. Pandunda foto kapan mau kirimkan layar. Ini Puspawati Usler Tribuners yang terus didatangi oleh warga untuk mengucapkan selamat.
Anu cabe 35.000 ada tuh. Terus ini juga warga yang terus berdatangan juga jadi rezeki juga untuk pedagang bakso terus. Dagangan ini laku kembali untuk warga yang mau makan. Jadi kediaman Puspawati Selirin di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Jawa Timur, Tribuners. Anak-anak, orang dewasa hingga lansia benar datang untuk memberikan selamat kepada Puspawati Selirin. Sudah banyak Pak mengatakan sikap. Kita setengah mati berjuang. Ini di bagian rumah belakang benar. Biasa orang di sini bilangnya rumbel. Ini pintu gerbang terbuka, warga terus berdatangan, dia naik mobil pick up. Selamat. Ibas Posko nomor 3 Anjay. Banyak pahlawan kesiangan.
Oke, sekian tadi benar. Nah, ini Bapak Suwati yang melayani foto bersama dari masyarakat yang datang memberikan selamat. Oke, tadi benar. Sekian. Tidak akan pernah malah. Mau kan kita cari Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, selamat pagi menjelang siang. Kembali lagi dengan saya Muhammad Agung Putra Pratama, wartawan Tribun Timur. Nah, pada pagi hari ini atau siang ini saya sedang berada di kediaman Bapak Muhammad Syarif atau calon Bupati Jeneponto nomor urut 3 dan terpantau pada saat ini kendaraan cukup ramai di halaman rumah Bapak Muhammad Syarif yang berlokasi di Kelurahan Empuang, Kecamatan Minang, Jeneponto ini. Ada
gini kopi. Usaha mu terus. Satu dengan dua itu di atas 500. 345. 345. Satu juta itu ini hanya 22. Ini misalnya TPS 2 Pak, 313. Ya kalau kita hanya 6. TPS 2. Berarti hanya 28. TPS 3 186. Kan ini kopi. Kopi. 60. 62. Ya, ini. Bisa-bisa kalau anu bukan karena mengikuti itu kalau aku dari ya berapa keren Iwana ditanya presiden tenang. Ini tujuh hari ini. Tapi masih di mana? Berapa? Kalau kita yang mengaku di ratus ini ya. Ini dia nih. Ini. Baik, simpan jangan dengar. Jadi serba telepon nama yang tidur. Hari cuma main kakak. Kakak kau itu, itu kau. Tahu kalau mati tapi kau ini. Pasti kalau itu kamu bilang. Salah terima itu juga. Baru mau ini. Iya. Pak Eko yang bilang jadi penyakit itu kampanye.
banyak ada deh, kuy. Nanti kamu juga. Anu bete kedua kalau kasih tahu semua. Tahu. Ini belum. Dua, tiga video kan. Belum berdak kami nama rekan mari. Masih ya dan nama paling di video. Lalu sikirnya. Kalau di Pertamina itu dia ternyata mana yang termuncul. Jadi mana ya bilang pamitan kan ya. Tidak kampung malah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, selamat pagi menjelang siang. Kembali lagi dengan saya Muhammad Agung Putra Pratama, wartawan Tribun Timur. Nah, pada pagi hari ini atau siang ini saya sedang berada di kediaman Assalamualaikum Tribuners, selamat siang. Saat ini saya berada di rumah calon wakil Bupati Lutimur Puspawati Usler yang secara hitung cepat keluar sebagai pemenang untuk Pilkada Lutimur 2024. Kalau kita lihat ini suasana rumah dari Puspawati Usler, calon wakil bupati dari Irwan Bahri Syam. Nah, jadi Irwan Bahri Syam berpaket dengan Puspawati Usler nomor urut 3 dan versi hitung cepat keluar sebagai pemenang di Pilkada Lutimur, mengalahkan petahana Budiman Akbar dan penantang lainnya yaitu Isrullah Ahmad Usman Sadik. Rumah Puspawati Usler terus
didatangi oleh masyarakat yang ingin memberikan selamat kepada Puspawati yang menang Pilkada Ulu Timur versi quick count benar. Dan memang sejak Rabu malam pasca pencoblosan dan keluarnya hasil quick count, warga juga terus berdatangan untuk memberikan ucapan selamat untuk baik Ibas maupun Puspawati Islam. Yang datang ini juga disediakan makanan Tribuners. Puspawati. Masuk. Masuk sini. Pengguna foto kapan mau kirimkan layanan. Ini Puspawati Islam Tribuners yang terus didatangi oleh warga untuk mengucapkan selamat. Ya, Assalamualaikum pemirsa Tribuners. Hari ini saya ada di depan kediaman Daim Manye, Bupati Takalar terpilih, di mana tampak beberapa orang hadir, beberapa orang sedang duduk-duduk di depan kediaman Bupati Takalar terpilih ini. Tampak banyak yang juga sedang lalu lalang. Tampak disediakan tenda dan kursi di depan kediaman Demanya ini. Tampak juga beberapa karangan bunga sudah mulai terpampang di depan rumah Demanya.
baik. Oh ya, tidak, tapi kurang mobil kita bawa ke
Anu cabe 35.000 ada tuh. Terus ini juga warga yang terus berdatangan juga jadi rezeki juga untuk pedagang bakso terus. Dagangan ini laku kembali untuk warga yang mau makan. Jadi kediaman Puspawati Slirin di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, di Timur Tribuners. Anak-anak, orang dewasa hingga lansia benar datang untuk memberikan selamat kepada Puspawati Slirin. Sudah banyak mengatakan sikap. Kita setengah mati berjuang. Ini di bagian rumah belakang benar atau biasa orang di sini bilangnya rumbel. Ini pintu gerbang terbuka, warga terus berdatangan, dia naik mobil pick up, bukan selamat. Ibas Posko nomor 3 Anjay. Banyak pahlawan kesiangan.
Oke, sekian Tribuners. Nah, ini sesuatu yang melayani foto bersama dari masyarakat yang datang memberikan selamat. Oke, Tribuners, sekian. Bapak Muhammad Syarif atau calon Bupati Jeneponto nomor urut 3 dan terpantau pada saat ini kendaraan ramai di halaman rumah Bapak Muhammad Syarif yang berlokasi di Kelurahan Empuang, Kecamatan Binang, Jeneponto ini. Ya, Tribuners, inilah kediaman Bupati Bulukumba terpilih yang juga petahana. Ini sudah cukup banjir tamu Tribuners, dari kolega, dari sahabat, dari keluarga, dan banyak lagi yang ikut turut memberikan ucapan selamat. Ini kebunnya di kediamannya di Mananti, Kecamatan Telu Limpoe, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Sedang melayani para koleganya. Ya. Sementara melayani Tribuners kerabat. Ini adalah kebun Andi Mukhtar Ali Yusuf, Bupati Bulukumba di Mananti. Dalam di bawah. Sana, lebih sini. Bersama istrinya, Bupati Andi Mukhtar Ali Yusuf bersama istrinya dan keluarganya sedang mengabadikan foto Tribuners dengan latar gunung pegunungan Sinjai, Sinjai Selatan, Sinjai Barat, Sinjai Tengah. Kemudian ini berada di lokasinya di Kecamatan Telu Limpoe, Mananti, ya, sebuah perkebunan yang musangking Tribuners. Bagaimana tuh hanya dipakai semua?
Dua pak tua baru kita lelo matona ni otak di kota Jepang. Dari mana tuh 10 orang tadi aja apa? Itu bapak na kalura. 10 5 lurna. Jadi itu jadi mati juta tapi lagi jadi pak. Ini ke halaman depan dari villanya, dari benar. Mana? Perannya. Kurang mereka dulu, mereka. Ini mobil tamu-tamu Tribuners, dan sejak tadi malam cukup ramai di tempat ini, baik keluarga maupun dari kerabat dan kolega Tribuners yang terus berdatangan memberikan ucapan selamat kepada Petahana Bupati Bulukumba terpilih. Halo Bu. Ya, kebunnya ini ada sekitar 100 hektar. Tribuners, kita akan ke ini, ada waduk yang dibuat. Ini tempat penampungan air Tribuners. Penampungan air, jadi kalau misalnya tiba musim kemarau sisa menyiram kebun-kebun Bupati Bulukumba sampai di ujung sana sejauh mata memandang. Tribuners, ini ada cukup banyak sekali di sini jenis tanaman, ada alpukat, kemudian ada durian musangking. Nah, terus ada mangga, ada kelengkeng Tribuners. Kelengkengnya cukup banyak. Nah, ini lokasinya di rumah kediaman Bupati Bulukumba Andi Muhtar Ali Yusuf, tepatnya di Kelurahan Mananti, Kecamatan Telulimpoe, Kabupaten Sinjai. Ya, baik Tribuners, kembali lagi bersama saya reporter Tribun Timur Syamsul Bahri, langsung dari kediaman Bapak Bupati Bulukumba Andi Muhtar Ali Yusuf, yang dimana kemarin telah unggul memenangkan pilgub. Ya, jaraknya dari ibu kota Bulukumba ada sekitar kurang lebih dari 40 km Tribuners. Ya, kan ini sudah masuk wilayah Kabupaten Sinjai. Bupati Bulukumba sengaja berkebun. Di Bulukumba juga ia punya kebun di Desa Tibona, Kecamatan Bulukumba. Kemudian di Sinjai juga punya kebun. Ya, selain sebagai Bupati Bulukumba, ia juga hobi ya berkebun Tribuners. Ini banyak bibit-bibitnya.
di sini bisa, ini banyak kendaraan-kendaraan tamu-tamu Tribuners sebagai agrowisata nantinya. Agak susah jaringan ya, jadi mohon maaf jika tiba-tiba putus atau sedang lalot ya. Ini sebagai wisata, ini sementara mengabadikan foto-foto para koleganya. Satu persatu bergantian Tribuners. Boleh begini. Nelang foto di sampai. Ya, masuk Miki. Saling bergantian Tribuners, para masyarakat Bulukumba sedang berfoto. Ya, Tribuners, inilah kediaman Bupati Bulukumba terpilih yang juga petahana. Ini sudah cukup banjir tamu Tribuners, dari kolega, dari sahabat, dari keluarga, dan banyak lagi yang ikut turut memberikan ucapan. Aku masyarakat Bulukumba yang telah mendukung atau memberikan amanah kepada saya untuk 5 tahun ke depan, 2024-2029. Nah, tentu amanah ini insya Allah ya saya akan terus ya berusaha membangun Bulukumba bagaimana kabupaten ini yang punya potensi pertanian kelautan perikanan. Saya tentu dengan wawasan pengalaman saya akan bekerja maksimal ya, saya akan berusaha maksimal mungkin untuk bagaimana merubahkan mindset pola pikirnya masyarakat yang sekalipun itu yang pekerjaan sangat berat yang saya harus kerjakan, sangat apalagi susah untuk merubah cara berpikirnya, tetapi insya Allah saya akan usahakan karena ini yang paling penting, bukan membangun jalan, bukan membangun gedung, bukan membangun yang lain, tetapi membangun mindset itu, merubahkan mindset yang selama ini mungkin ya secara lama dan untuk bisa hidup ekonominya
bisa lebih baik. Tentu yang paling utama itu yang harus yang berat saya kerjakan dan itu. Nah, bagaimana seorang pemimpin ya di semua yang saya perhatikan baik dari Amerika, Asia dan itu seperti itu negara maju, tentu pertama itu ekonominya. Kalau konsep ekonominya baik ya dan programnya di sektor ekonomi itu pasti semua yang lain bisa teratasi. Tapi kalau ekonominya kurang baik itu tidak akan mungkin bisa lebih baik. Nah ini menjadi patron dari semua daerah akan potensi apa yang harusnya kita kembangkan atau maksimalkan. Termasuk Bulukumba. Bulukumba ini potensi 73% itu dari pertanian dan 30% yang lainnya. Ya tentu ini yang menjadi apalagi hitungan ya ke depan apa yang harus saya kerjakan dan apa yang harus lebih fokus untuk bisa saya lebih apalagi anggaran lebih maksimal. Tetapi ya tidak terlepas dari itu sekalipun saya sudah berusaha, tetapi bagaimana masyarakatnya saya sendiri harus berubah, harus ikut ya berlari dengan mengejar akan ketinggalannya kita dengan baik di pertanian, kelautan, perikanan ya harus ikut. Dan kebetulan saya banyak wawasan ya, saya praktisi, saya pelaku usaha kurang lebih 35 tahun. Tentu itu yang menjadi saya modal untuk bagaimana mengedukasi wawasan saya ya untuk bagaimana mengedukasi saudara saya di sektor perikanan, kelautan. Dan hari ini saya berada di kebun farming saya ya, Mali Farming di Nanti ya, kediaman saya yang tentu ada kawasan kurang lebih 1 hektar yang tempat mana saya mau bikin untuk betul mengedukasi untuk bagaimana masyarakatnya merubah cara bertaninya untuk nantinya bisa ada harapan jauh lebih bagus ya akan hasilnya, dan bisa hidupnya tentu pasti lebih baik karena tanaman yang produktif, tanaman yang bisa buahnya bisa diekspor, tentu harganya bisa lebih mahal. Tetapi kalau nggak bisa diekspor maka lokal, maaf saya bilang nggak bisa sama sekali, bisa lebih mendongkrak akan ekonomi masyarakat. Karena ekonomi masyarakat bisa kalau kan baik itu semua, SDM-nya bisa baik ya, Kamtibmasnya baik ya, kesehatannya masih baik. Tapi kalau ekonominya buruk itu maaf, itu dari semua risetnya saya dan melihat dari beberapa daerah termasuk luar negeri itu tidak akan bisa baik kalau ekonominya buruk. Nah ekonomi baik pasti yang lainnya bisa membaik. Nah itu tentu menjadi apalagi PR-nya buat saya untuk bagaimana Bulukumba saya bangun 5 tahun ke depan. Baik, sudah ada ucapan-ucapan selamat Pak dari kolega maupun dari Terima kasih. Kalau ucapannya dari kawan dari Kumala Motor Sejahtera, dari Jakarta, dari Australia, Amerika, semalam kawan-kawan ya, kebetulan saya banyak kawan di luar dari Jepang ya sudah kasih ucapan ya congratulations ya, itu seperti itu. Saya kira saya suatu apalagi ya terima kasih buat teman-teman, dan begitupun masyarakat saudaranya saya pendukungnya saya, timnya saya udah kemarin 1000-an orang yang datang ke tempat ini, dan di Bulukumba juga kemarin pada perhitungan cepat ya. Saya kira itu satu apalagi kegembiraan, luapan ekspresi wajah mereka dengan senang hati mendukung sama saya pas ya. Mungkin 2 bulan ya, maksimal di lapangan bersosialisasi dan bekerja bagaimana memenangkan saya. Saya kira itu yang tadi ada telepon saya lihat Pak dari Pak Gub. Oh Pak Gubernur ya Sulawesi Barat juga telepon sampaikan ucapan ya selamat ya dari kementerian juga gak enak saya sebut namanya. Siap. Jadi mereka kasih ucapan ya seperti itu. Jadi saya orangnya seperti itu. Jadi kebetulan kita dengar, saya nggak usah ngomong kalau pejabat ya, karena kebetulan saya banyak kawan, lebih banyak dari pihak swasta. Kebetulan swasta kawan-kawan saya pengusaha ya, dari pelayaran ya, dari apalagi industri seperti itu. Baik. Itu saya sampaikan. Tapi yang paling penting masyarakat sudah merasa puas deh. Apa dukungannya, apa semua, dan insya Allah. Ya, amin, amin. Apa yang saya kerjakan selama kurang lebih 3 tahun dan 2 kali yang disetujui program saya DPR, saya kira itu bisa saya tunjukkan bagaimana Bulukumba ini saya bangun. Bagaimana Bulukumba kita lihat sebelum saya dan setelah saya kerjakan. Insya Allah saya amanah itu saya berikan, karena saya datang untuk Bulukumba bukan untuk saya, bukan untuk Paris, tapi saya mana megang kampung saya. Sekalipun ya saya tadinya udah istirahat, tetapi
semua, semoga Allah merahmati perjalanan kita dalam kontestasi politik pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2024-2029. Alhamdulillah, meskipun belum bisa dan tim internal kita dari tim doser untuk perolehan suara sementara dengan kondisi suara masuk 22,44%. Ini sekitar 3.240 dari 14.476 TPS dengan perolehan suara 64,38% andalan hati dan 31,94% untuk dia. Dan perlu kami sampaikan kepada teman-teman, ada juga beberapa yang beredar terkait quick count sekitar 76% dari total masuk 80%, sudah 89% real count. Dari beberapa real count yang ada maupun dari quick count yang masuk maupun real count internal kami, bukan KPU ya, dari internal kami bahwa menunjukkan arah bahwa kita memperoleh perolehan suara unggul jauh di atas daripada perolehan nomor. Tetapi biar bagaimanapun kami tentu berharap kepada semua tim dan relawan untuk tetap mengikuti proses-proses yang ada, tetap mengawal suara dan proses tahapan yang ada dalam KPU. Kita tetap menunggu real count dari KPU. Pada prinsipnya ini tentu bagi kami adalah tanda-tanda kecenderungan untuk kemudian sebagai amanah yang besar ya bagi kami, untuk kemudian harapan yang besar dari masyarakat seluruh Sulawesi Selatan. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Emir selaku jubir andalan. Selamat datang Andi Sudirman Sulaiman. Insya Allah gubernur terpilih Sulawesi Selatan. Selamat pagi, benar pagi hari ini saya sedang berada di kediaman Andi Sudirman Sulaiman yang nampak sepi di pagi hari ini. Tribuners ya, jadi ini kediaman Andi Sudirman Sulaiman yang nampaknya tidak ada aktivitas berarti di pagi hari ini. Tribuners ya, kita lihat rumahnya tertutup juga dari arah luar, kemudian ada pengerjaan satu rumah di depannya ya. Ya, nampaknya tidak ada aktivitas berarti di pagi hari ini, yang mana memang kita ketahui bersama saat ini Andi Sudirman Sulaiman sedang memimpin versi count ya dari lembaga-lembaga survei yang dirilis oleh KPU Sulawesi Selatan maupun terdaftar di KPU maupun yang di internal pribadinya, di internal tim pemenangan Andi Sudirman Sulaiman juga merilis bahwasanya unggul sementara dalam hitung cepat Pilgub Sulawesi Selatan. Kalau kita lihat di sini benar di rumah pribadi. Ya, seluruh Tribunner, selamat siang. Saat ini saya berada di rumah calon wakil Bupati Lutimur Puspawati Usler yang secara hitung cepat keluar sebagai pemenang untuk Pilkada Lutimur 2024. Kalau kita lihat ini suasana rumah dari Puspawati Usler, calon wakil bupati dari Irwan Bahri Syam. Jadi Irwan Bahri Syam berpaket dengan Puspawati Usler nomor urut 3 dan versi hitung cepat keluar sebagai pemenang di Pilkada Lutimur, mengalahkan petahana Budiman Akbar dan penantang lainnya yaitu Isrullah Ahmad Usman Sadik.
rumah Puspawati Sler terus didatangi oleh masyarakat yang ingin memberikan selamat kepada Puspawati yang menang Pilkada Ulu Timur versi quick count benar. Dan memang sejak Rabu malam pasca pencoblosan dan keluarnya hasil quick count, warga juga terus berdatangan untuk memberikan ucapan selamat untuk baik Ibas maupun Puspawati Sler. Yang datang ini juga disediakan makanan Tribuners. Datang ini dalam rangka apa ke rumah Demanya? Iya. Saya dari Desa Sawakong, Baleson Selatan, sebagai tim kemenangan Timnas. Tadi Timnas Demanya yang hanya dihenti datang ke rumah dalam pramuka untuk menyambut kemenangan. Oh, itu datang dari sejak pagi tadi Pak, jam berapa tadi? Oh ya, saya datang dari sini mulai jam 8:30 ya. Sampai sekarang. Ya, bagaimana Pak atas
keunggulan yang diprediksi Demanya unggul, bagaimana pesan dari tim pemenangan atas keunggulan ini? Ya, alhamdulillah saya mengucapkan banyak terima kasih karena kemenangan Demanya sangat besar sekali. Ya. Oke Pak. Ya, jadi hari ini datang ke kediaman Bapak Bupati terpilih itu pada jam berapa Pak? Tapi di sini sekitar 1 jam kemudian lagi ya. Jam 6. Jadi datang ini dalam rangka apa Pak ke rumah Pak Demanya? Ya. Pertama-tama saya datang ke kediaman beliau di Jalan Kapolda terkait dengan pertama ucapan selamat kepada beliau atas terpilihnya secara hitungan cepat. Itu pertama ya. Kemudian silaturahmi juga dengan teman-teman tim, kelompok masyarakat, kelompok masyarakat yang hadir di tempat ini begitu banyak ya. Artinya secara langsungnya begitu masyarakat Takalar menginginkannya lumayan menjadi lumayan menjadi bagian yang baik. Ya Pak. Harapannya Pak kepada Bupati Takalar terpilih dan Wakil Bupati Takalar terpilih setelah terkait kita di warga masyarakat Takalar, harapan kami yang paling umum ya, kami juga berharap bahwa ketika melihat kondisi Takalar secara umum, kami juga berharap bahwa kira-kira Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka tentunya kita berharap banyak bagaimana pembangunan Takalar ini bisa dilaksanakan secara merata. Yang pertama, yang kedua tentunya kami berharap bahwa waktunya kita bersatu dan mensupport pemerintah terpilih untuk melakukan visi dan misinya sebagaimana yang disampaikan kepada masyarakat. Ya, makasih Pak. Ya, kalau Bapak sendiri dari desa apa dan hari ini dalam rangka kegiatan apa datang berkunjung ke rumah Demanya sebagai Bupati Takalar terpilih? Ya, saya simpel saja. Saya sebagai putra daerah Takalar datang ke rumah beliau mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat kerjasama beberapa tim relawan yang berpartisipasi memenangkan nomor 1 sebagai calon bupati dan wakil bupati Insinyur Haji Muhammad Firdaus Demanya dan Haji MP Yasin. Kita semua layak memberikan masukan kepada bupati terpilih, wakil bupati terpilih untuk Kabupaten Takalar ke depannya mengenai masalah infrastruktur jalan, pembangunan yang mungkin masih ada terbengkalai saat ini, ya pembangunannya kita akan minta kepada beliau. Karena saya rasa beliau dengan sesuai visi misinya akan mensejahterakan rakyat Takalar ke depan, 5 tahun ke depan. Kalaupun bisa sampai 10 tahun ke depan untuk 2 periode beliau. Itu saja, saya mengucapkan selamat atas terpilihnya Insinyur Haji Muhammad Firdaus Demanya dan Haji Hengki Yasin sebagai bupati dan wakil bupati terpilih. Ya. Oke Pak, makasih Pak.
Nampak tidak ada aktivitas berarti di menjelang siang hari ini, ya. Hanya ada sekitar 3 mobil terparkir, ya, satu di dalam rumah, dua di dalam rumah, dua di luar rumah. Kemudian ini juga sempat sepi, tidak ada ucapan-ucapan selamat yang hadir, Tribuners. Ini adalah masjid pas di depan rumah Haji Andi Sudirman Sulaiman, yang juga dibangun melalui salah satu sumbangannya juga dari Andi Sudirman Sulaiman, ya. Jadi kemarin setelah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman pulang ke rumah pribadinya di sekitaran Alauddin, jauh dari kampus UNM Parangtambung untuk tinggal di kediaman pribadinya. Dan hingga menjelang siang hari ini tidak ada aktivitas berarti yang terjadi, Tribuners. Kondisinya juga masih sepi, Tribuners. Ada mobil terparkir satu, kemudian rumahnya ini, Tribuners, tutup seperti ini. Ini kesalahan di kalau di luar kecil kita di
datang ini dalam rangka apa ke rumah Demanya? Ya. Saya dari Desa Sawakong, Galesong Selatan, sebagai tim kemenangan Timnas Haji Timnas Demanya yang hanya dihenti datang ke rumah dalam pramuka untuk menyambut kemenangan. Oh, itu datang dari sejak pagi tadi Pak, jam berapa tadi? Oh ya, saya datang dari sini mulai jam 8:30 ya sampai sekarang. Ya, bagaimana Pak atas keunggulan yang diprediksi Demanya unggul? Bagaimana bagaimana pesan dari tim pemenangan atas keunggulan ini? Ya, alhamdulillah saya mengucapkan banyak terima kasih karena kemenangan Demanya sangat besar sekali. Ya. Oke Pak. Ya, jadi hari ini datang ke kediaman Bapak Bupati terpilih itu pada jam berapa Pak? Tapi ke sini sekitar 1 jam lalu ya. Jadi datang ini dalam rangka apa Pak ke rumah Pak Demanya? Iya. Pertama-tama saya datang ke kediaman beliau di Jalan Pramuka terkait dengan pertama ucapan selamat kepada beliau atas terpilihnya secara hitungan cepat. Itu pertama ya. Kemudian silaturahmi juga dengan teman-teman tim, kelompok masyarakat, kelompok masyarakat yang hadir di tempat ini yang begitu banyak ya. Artinya secara filosofinya begitu masyarakat Takalar menginginkannya lumayan menjadi ya Pak, harapannya Pak kepada Bupati Takalar terpilih dan Wakil Bupati Takalar terpilih setelah terkait kita dilakukan oleh masyarakat Takalar, harapan kami dan kami dulu ya, kami juga berharap bahwa ketika melihat kondisi Takalar secara umum, kami tentunya berharap bahwa kira-kira Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka tentunya kita berharap banyak bagaimana pembangunan Takalar ini bisa dilaksanakan secara merata. Yang pertama, yang kedua tentunya kami berharap bahwa waktunya kita bersatu dan mensupport pemerintah terpilih untuk melakukan visi dan misinya sebagaimana yang disampaikan kepada masyarakat. Ya, makasih Pak. Ya, kalau Bapak sendiri dari desa apa dan hari ini dalam rangka kegiatan apa datang berkunjung ke rumah Demanya sebagai Bupati Takalar terpilih? Ya, saya simpel saja. Saya sebagai putra daerah Takalar datang ke rumah beliau mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat kerjasama beberapa tim relawan yang berpartisipasi memenangkan nomor 1 sebagai calon bupati dan wakil bupati Insinyur Haji Muhammad Firdaus Demanya dan Haji Hengki Yasir. Kita semua layak memberikan masukan kepada bupati terpilih, wakil bupati terpilih untuk Kabupaten Takalar ke depannya mengenai masalah infrastruktur jalan, pembangunan yang mungkin masih ada terbengkalai saat ini, ya pembangunannya kita akan minta kepada beliau. Karena saya rasa beliau dengan sesuai visi misinya akan mensejahterakan rakyat Takalar ke depan, 5 tahun ke depan. Kalaupun bisa sampai 10 tahun ke depan untuk 2 periode beliau. Itu saja, saya mengucapkan selamat atas terpilihnya Insinyur Haji Muhammad Firdaus Demanya dan Haji Hengki Yasir sebagai bupati dan wakil bupati terpilih. Ya. Oke Pak, makasih Pak.
Datang ini dalam rangka apa ke rumah Demanya? Iya. Saya dari Desa Sawakong, Galesong Selatan, sebagai tim kemenangan. Baik Tribuners, masih di update pelaksanaan Pilkada 2024 yang dilaksanakan tanggal 27 November, Rabu kemarin. Per hari ini kami telah melaporkan beberapa daerah, khususnya di tingkatan kabupaten kota, yang dimana hasil perhitungan cepat atau quick count telah dirilis oleh beberapa lembaga survei, baik itu dari survei internal paslon ataupun juga lembaga survei yang telah ditunjuk oleh KPU. Dan berikutnya Tribuners, kita akan beralih ke Kabupaten Takalar, di mana yang akan melaporkan secara lengkap adalah rekan reporter kami. Untuk itu izinkan saya menyapa. Selamat siang rekan Makmur. Ya, selamat siang rekan Makmur, apakah sudah bergabung dengan kami? Sudah. Baik, silakan rekan Makmur, dapatkah dijelaskan kepada para Tribuners mengenai bagaimana hasil hitung cepat ataupun quick count dalam bentuk presentase yang dihasilkan atau yang diraih oleh para pasangan calon bupati dan calon wakil bupati di Kabupaten Takalar? Silakan. Ya, jadi lembaga survei Jaringan Suara Indonesia atau JSI telah melakukan hitung cepat hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah Kabupaten Takalar, di mana pada malam hari kemarin itu JSI telah merilis dari 458 TPS dengan beberapa sampel. Itu pasangan nomor urut 1 yaitu Firdaus Demanye dan Hengki Yasing dipastikan unggul dengan persentase suara 71,82%, dan itu unggul telak dari pasangan nomor urut 2 Samsari Kita Natsir Ibrahim yang hanya meraup suara sebesar 21,18%. Jadi itu dari hasil hitung cepat yang dilakukan oleh JSI. Selain oleh JSI, tim pemenangan Demanye juga melakukan hitung internal, di mana data-data dari hitung internal ini berasal dari rekap form C1 dari KPU di setiap TPS, di mana hasilnya tidak jauh beda dengan apa yang didapatkan oleh Jaringan Suara Indonesia atau hitung cepat dari JSI. Begitu, Anissa. Ya, lantas dapatkah dijelaskan rekan Makmur kepada para Tribuners setelah hasil quick count juga dirilis, apakah sudah ada agenda atau kegiatan dari paslon yang saat ini sendiri mengungguli hasil quick count untuk Kabupaten Takalar sendiri? Apakah ada semacam perayaan ataupun juga deklarasi kemenangan? Silakan. Ya, jadi deklarasi kemenangan telah dilakukan malam hari tadi oleh Demanye dan Hengki Yasing di kediamannya. Demanye itu di Jalan Pramuka, di mana Demanye mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Takalar yang telah mempercayakan dan memberikan amanah kepadanya. Dengan juga beberapa ucapan dari anggota tim pemenangan, baik itu dari anggota-anggota DPRD Takalar maupun dari tokoh-tokoh masyarakat yang turut mengucapkan terima kasih kepada warga Takalar atas kepercayaan ini kepada tim 01. Nah, dan tamu sendiri yang berdatangan itu sudah dimulai sejak malam hari tadi hingga hari ini. Untuk hari ini sendiri, Demanye dikonfirmasi dari kerabat terdekatnya yang mengatakan bahwa Demanye saat ini sedang
istirahat setelah melakukan banyak aktivitas di masa kampanye dan di masa pemungutan suara. Jadi pada satu hari dan 2 hari ke depan ini Demanya sedang fokus istirahat di rumahnya. Tapi meski begitu, kata kerabat tersebut, Demanya tetap menerima tamu. Jadi tamu tetap dipersilakan untuk berkunjung ke kediamannya ini di Jalan Pramuka. Ya, lantas untuk hasil dari quick count ini sendiri, apakah paslon lain sudah memberikan komentar atau mungkin memberikan ucapan selamat kepada paslon yang berhasil mengungguli quick count, ataukah memang belum ada sama sekali? Silahkan rekan. Sampai saat ini belum ada komentar dari baik dari Samsari kita maupun Natsir Ibrahim menanggapi adanya hasil hitung cepat dan kabar yang berhembus bahwa nomor urut 1 unggul di Pilkada Takalar ini. Kami belum dapatkan dan juga belum beredar komentar atau tanggapan dari paslon nomor urut 2. Baik, yang terakhir rekan, apakah ada pesan atau harapan yang disampaikan oleh perwakilan dari paslon yang mengungguli hasil quick count ini sendiri kepada masyarakat mungkin? Silahkan. Ya, jadi Demanye menyampaikan bahwa ini adalah kemenangan murni tanpa adanya politik uang. Ini betul-betul pilihan dan kehendak masyarakat, dan olehnya itu dia menyampaikan terima kasih atas pilihan yang sesuai dengan pilihan yang berasal dari hati nurani tersebut, dan dia mengatakan akan memegang amanah ini dan akan mewujudkan visi misi yang telah dicanangkan dan disampaikan pada saat masa kampanye dan pada saat forum debat di beberapa waktu yang lalu. Jadi Demanye menyampaikan kepada pendukungnya untuk tetap tenang dan tetap tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kericuhan atau mengganggu kondusivitas. Dia mengatakan bahwa kepada pendukung untuk menunggu hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum terkait dengan pilkada. Baik, terima kasih rekan Makmur atas laporan dan liputan lengkapnya, dan tentunya kami masih menantikan update terbaru pasca pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Terima kasih rekan Makmur dan selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, kami masih akan menyajikan update terbaru dari berbagai titik dan juga wilayah, khususnya di tingkatan kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan tentunya berikut adalah recap update kami dari berbagai penjuru kota dan juga kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat malam. Assalamualaikum Tribuners, selamat siang. Saat ini saya berada di rumah calon wakil Bupati Lutimur Puspawati Usler yang secara hitung cepat keluar sebagai pemenang untuk Pilkada Lutimur 2024. Nah, kalau kita lihat ini suasana rumah dari Puspawati Usler, calon wakil bupati dari Irwan Bahri Syam. Nah, jadi Irwan Bahri Syam berpaket dengan Puspawati Usler nomor urut 3 dan versi hitung cepat keluar sebagai pemenang di Pilkada Lutimur, mengalahkan petahana Budiman Akbar dan penantang lainnya yaitu Isrullah Ahmad Usman Sadik. Rumah Puspawati Usler terus didatangi oleh masyarakat yang ingin memberikan selamat kepada Puspawati yang menang Pilkada Lutimur versi quick count benar. Dan memang sejak Rabu malam pasca pencoblosan dan keluarnya hasil quick count, warga juga terus berdatangan untuk memberi
memberikan ucapan selamat untuk baik Ibas maupun Puspawati Slot. Disediakan makanan Tribuners. Masuk. Masuk sini. Pengguna foto kapan mau kirimkan layar. Ini Puspawati Slot Tribuners yang terus didatangi oleh warga untuk mengucapkan selamat. Anu cabe 35.000 ada tuh. Terus ini juga warga yang terus berdatangan juga jadi rezeki juga untuk pedagang bakso Tribuners. Dagangan ini laku kembali untuk warga yang mau makan. Jadi kediaman Puspawati Slot di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Jawa Timur Tribuners. Anak-anak, orang dewasa hingga lansia Tribuners datang untuk memberikan selamat kepada Puspawati Slot. Sudah banyak mengatakan sikap. Kita setengah mati berjuang.
Kan ingin gue be. Usaha mu tersun. Jadi 1 dengan 2 itu di atas 500. 345. 1 juta itu ini hanya 22. Ini saja TPS 2 Pak, 313. Ya, kalau kita hanya 6. TPS 2. Berarti hanya 28. TPS 3 186. Kan ini kopi. Kopi. 60. 62. Ya, ini. Bisa-bisa kalau anu buka karena mengikuti itu kalau dari Selamat, ini kebunnya di kediamannya di Mananti, Kecamatan Telulimpoe, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Ini sedang melayani para koleganya. Ya. Sementara melayani terbenar kerabat. Ini adalah kebun Andi Mukhtar Ali Yusuf di Bulukumba di Mananti. Dalam di bawah. Sana.
Ya, saya minta kepada semua. Ini ada aturan dari pengamanan. Ada aturan dari pengamanan supaya tidak melakukan kompol. Rasa syukur dan rasa gembira boleh kita lampiaskan pada malam hari ini di sini. Tetapi janganlah tidak berkompoli dulu. Ya, Bapak Ibu sekalian, inilah hasil-hasil kita semuanya yang telah ditempuh dengan baik. Kita sudah melewati batas-batas tertentu. Kita sudah melewati batas-batas kesabaran. Mulai dari awal sampai dengan akhir kampanye yang kita terima adalah hujatan, fitnaan. Tapi alhamdulillah kita bisa lewati, saya bisa lewati dengan Pak Sudirman dengan baik dan dengan sabar. Yeah. Alhamdulillah. Terakhir ternyata ini terakhir, tenang. Semua, semoga Allah merahmati perjalanan kita dalam kontestasi politik pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2024-2029. Alhamdulillah, meskipun belum bisa ya,
dan tim internal kita dari tim doser untuk perolehan suara sementara dengan kondisi suara masuk 22,44%. Ini sekitar 3.240 dari 14.476 TPS dengan perolehan suara 64,38% andalan hati dan 31,94% untuk dia. Dan perlu kami sampaikan kepada teman-teman, ada juga beberapa yang beredar terkait quick count sekitar 76% dari total masuk 80%, sudah 89% real count. Dari beberapa real count yang ada maupun dari quick count yang masuk maupun real count internal kami, bukan KPU ya, dari internal kami bahwa menunjukkan arah bahwa kita memperoleh perolehan suara unggul jauh di atas daripada perolehan nomor. Tetapi biar bagaimanapun kami tentu berharap kepada semua tim dan relawan untuk tetap mengikuti proses-proses yang ada, tetap mengawal suara dan proses tahapan yang ada dalam KPU. Kita tetap menunggu real count dari KPU. Pada prinsipnya ini tentu bagi kami adalah tanda-tanda kecenderungan untuk kemudian sebagai amanah yang besar ya bagi kami, untuk kemudian harapan yang besar dari masyarakat seluruh Sulawesi Selatan. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Emilian selaku jubir andalan. Selamat datang Andi Sudirman Sulaiman. Insya Allah nomor terpilih Sulawesi Selatan. Selamat pagi hari ini saya sedang berada di kediaman Andi Sudirman Sulaiman yang nomor 2 naik mari banyak ada deh kuy. Nanti kamu juga anu meter di bawah kelas. Kasih tahu rumah. Tahu. Ini belum. Dua, tiga video kan. Nomor kami nama pertama mari. Masih dan nama paling di lo sikernya. Mati besi
kami itu yang terbuka mana termuncul. Mana yang bilang pemeriksaan kan ya. Tidak kampung malah. Mau mana dikerjai? Assalamualaikum Tribuners, selamat siang. Saat ini saya berada di rumah calon wakil Bupati Lutimur Puspawati Rusler yang secara hitung cepat keluar sebagai pemenang untuk Pilkada Lutimur 2024. Kalau kita lihat ini suasana rumah dari Puspawati Rusler, calon wakil bupati dari Irwan Bahri Syam. Jadi Irwan Bahri Syam berpaket dengan Puspawati Rusler nomor urut 3 dan versi hitung cepat keluar sebagai pemenang di Pilkada Lutimur, mengalahkan petahana Budiman Akbar dan penantang lainnya yaitu Isrullah Ahmad Usman Sadik. Rumah Puspawati Rusler terus didatangi oleh masyarakat yang ingin memberikan selamat kepada Puspawati yang menang Pilkada Lutimur versi quick count Tribuners. Dan memang sejak Rabu malam pasca pencoblosan dan keluarnya hasil quick count, warga juga terus berdatangan untuk memberikan ucapan selamat untuk baik Ibas maupun Puspawati Rusler. Disediakan makanan Tribuners. Puspawati. Masuk.
Pandunda foto kapan mau kirimkan layar. Ini Puspawati Isler benar yang terus didatangi oleh warga untuk mengucapkan selamat. Anu tapi 35.000 ada dulu. Terus ini juga warga yang terus berdatangan juga jadi rezeki juga untuk pedagang bakso terus. Dagangan ini laku kembali untuk warga yang mau makan. Jadi kediaman Puspawati Isler di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Jawa Timur, Tribuners. Anak-anak orang dewasa hingga lansia benar datang untuk memberikan selamat kepada Puspawati Isler. Baik, Tribuners dan pemirsa dimanapun berada, saat ini telah ada di hadapan kita Bapak Muhammad Sarif, calon Bupati nomor urut 3, yang saat ini baru saja telah menyalurkan hak pilihnya di TPS 02 Kelurahan Empuang. Dan baik, kita langsung sapa saja. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Baik. Bagaimana Bapak melihat antusiasme masyarakat di tempat ini, Pak? Kalau kami lihat, mulai dari saya berangkat dari rumah ke tempat TPS pemilihan saya di sini, tentu luar biasa, beri apresiasi luar biasa masyarakat Kabupaten Ponto yang begitu antusiasnya sekali, luar biasa untuk datang di TPS masing-masing. Karena memang melihat kondisi yang ada, memang mau memperlihatkan jati dirinya sebenarnya, bahwa pilihan saya adalah nomor 3. Nah, datang ke TPS ini bersama siapa, Pak? Saya bersama tim dan bersama keluarga datang di tempat ini untuk betul-betul melihat. Segeluk insya Allah sebentar ini saya melihat semua TPS yang ada di Kabupaten Ponto. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh simpatisan yang ada di Jeneponto ini, Pak. Seperti apa pesan-pesannya? Saya berharap bahwa semua masyarakat harus berdasarkan dengan undang-undang KPU yang ada, bahwa kita harus jujur, bebas dan rahasia, supaya kita semua paham bahwa kita ini adalah bagian daripada masyarakat. Mudah-mudahan masyarakat bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita semua berharap bahwa masyarakat berharap semua untuk bagaimana pemimpin yang akan datang adalah pemimpin yang bisa mensejahterakan masyarakatnya, bisa mengeluarkan dari kemiskinan yang ada di Kabupaten Ponto ini. Nah, baik pemirsa Tribuners dimanapun berada, itulah hasil wawancara kami bersama Bapak Muhammad Sarif, calon Bupati nomor urut 3, dan tentunya kami akan tetap pemungutan suara akhirnya.
Baik, demikian dapat kami sampaikan. Kembali ke studio. Nomor urut 73. Ada bunda. Nomor urut Nomor urut 213. Irma. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, selamat pagi menjelang siang. Kembali lagi dengan saya Muhammad Agung Putra Pratama, wartawan Tribun Timur. Nah, pada pagi hari ini atau siang ini saya sedang berada di kediaman Bapak Muhammad Syarif atau calon Bupati Jeneponto nomor urut 3 dan terpantau pada saat ini kendaraan cukup ramai di halaman rumah Bapak Muhammad Syarif yang berlokasi di Kelurahan Empuang, Kecamatan Ginangun, Jeneponto ini. Ada ingin gue ya? Terus mau terus. DP1 dengan 2 itu di atas 500. 345.
1 juta itu ini hanya 22. Ini saja TPS 2 Pak, 313 ya, kalau kita hanya 6 TPS 2 berarti hanya 28 TPS 3 186 kan ini kopi kopi 62 bisa kalau anu buka karena mengikuti itu kalau dari ya berapa keren siwana ditanya presiden nomor 2 naik mari banyak ada deh kuy nanti kamu juga anu bete di mana kalau langsung tahu semua tahu ini belum dua tapi juga nomor kami nama mari anu masih ya dan nama paling di kalau di Pertamina itu yang ternyata menang termuncul
Mana ya Nomor urut 200 Hajayati Sumiati Esa MSI. Nomor urut 52 Anissa Damayati Syarif. Nomor urut 486 Usfitri Septianingsih. Nomor urut 484 Treyaldi. Nomor urut 487 Usril Isa Mahendra. Ada. Antar itu ya. Nomor urut 178 Henry Anti. Nomor urut 34 Mutmainah Nur SPM NS. Di sebelah sana ya. Nomor urut 267 Muhammad Nasir Nakku SHMH. Muhammad
Firnaku SHMH. Nomor urut 354 Rahmatia Dengasih. Nomor urut 480 Taufik Nursila. Nomor urut 268 Muhammad Kalau boleh pengambil bola pun, kalau bukan pemain lagi, kata dia juga keluar. Baik, Tribuners dan pemirsa dimanapun berada, saat ini telah ada di hadapan kita Bapak Muhammad Sarif, calon Bupati nomor urut 3, yang saat ini baru saja telah menyalurkan hak pilihnya di TPS 02 Kelurahan Empuang. Dan baik, kita langsung sapa saja. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Baik. Bagaimana Bapak melihat antusiasme masyarakat di tempat ini, Pak? Kalau kami lihat, mulai dari saya berangkat dari rumah ke tempat TPS pemilihan saya di sini, tentu luar biasa, beri apresiasi luar biasa masyarakat Kabupaten Fonto yang begitu antusiasnya sekali, luar biasa untuk datang di TPS masing-masing. Karena memang melihat kondisi yang ada, memang mau memperlihatkan jati dirinya sebenarnya, bahwa pilihan saya adalah nomor 3. Nah, datang ke TPS ini bersama siapa, Pak? Saya bersama tim dan bersama keluarga datang di tempat ini untuk betul-betul melihat. Sekaligus insya Allah sebentar ini saya melihat semua TPS yang ada di Kabupaten Fonto. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh simpatisan yang ada di Jeneponto ini, Pak. Seperti apa pesan-pesannya? Saya berharap bahwa semua masyarakat harus berdasarkan dengan undang-undang KPU yang ada, bahwa kita harus jujur, bebas, dan rahasia, supaya kita semua paham bahwa kita ini adalah bagian daripada masyarakat. Mudah-mudahan masyarakat bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita semua berharap bahwa masyarakat berharap semua untuk bagaimana pemimpin yang akan datang adalah pemimpin yang bisa masyarakatnya bisa mengeluarkan dari kemiskinan yang ada di Kabupaten Fonto ini. Nah, baik pemirsa Tribuners dimanapun berada, itulah hasil wawancara kami bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang Tribuners, kembali lagi bersama saya Wahda. Pada pagi hari ini saya sedang berada di Jalan Sambaloge Baru, Kecamatan Tanah Teratang. Bisa Tribuners lihat, saya sedang berada di depan kediaman rumah Andi Asman Sulaiman. Bisa Tribuners lihat di depan rumah beliau ini sedang dibanjiri karangan bunga atas terpilihnya beliau sebagai Bupati Bone untuk perolehan pikon sementara Tribuners. Bisa Tribuners lihat, inilah dia berjejer karangan bunga untuk Bupati Andi Asman. Dan bisa Tribuners lihat ucapan bunga itu berasal dari ring 1 Baramal 01 di Bone, yakni selamat atas terpilihnya Andi Asman Sulaiman Haji Andi Akmal Pasarudin sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone. Dan sekedar informasi Tribuners, meskipun KPU Kabupaten Bone belum mengumumkan perolehan untuk siapa saja yang menang untuk Bupati Kabupaten Bone, namun berdasarkan hasil quick-count sementara, pasangan nomor urut 3 unggul dengan perolehan 43%, disusul dengan pasangan nomor urut 1 yakni Andi Rio Idris Pajalaki Amir Mahmud, dan yang ketiga Andi Islam, pasangan nomor urut 2 Andi Islamuddin, dan juga Andi Irwandi Nasir. Tribuners, bisa Tribuners lihat, inilah dia karangan bunga dari berbagai ucapan yang hadir. Bahkan ada juga
Ketua Iwan Hammer, yaitu DPW API Perjuangan Provinsi Sulawesi Selatan. Ada juga keluarga besar BPC HIPMI Bone, dan ada juga Gerlin Tribunals. Inilah dia.
Ketua Tribuners untuk informasikan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang Tribuners. Kembali lagi bersama saya Wahda. Pada pagi hari ini saya sedang berada di Jalan Sambaloge Baru, Kecamatan Tanah Teratang. Bisa Tribuners lihat, saya sedang berada di depan kediaman rumah Andi Asman Sulaiman. Bisa Tribuners lihat di depan rumah beliau ini sedang dibanjiri karangan bunga atas terpilihnya beliau sebagai Bupati Bone untuk perolehan pikon sementara Tribuners. Bisa Tribuners lihat, inilah dia berjejer karangan bunga untuk Bupati Andi Asman, dan bisa Tribuners lihat ucapan bunga itu berasal dari Ring 1 Baramal 01 di Bone, yakni selamat atas terpilihnya Andi Asman Sulaiman Haji Andi Akmal Pasarudin sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone. Dan sekedar informasi Tribuners, meskipun KPU Kabupaten Bone belum mengumumkan perolehan untuk siapa saja yang menang untuk Bupati Kabupaten Bone, namun berdasarkan hasil quick count sementara pasangan nomor urut 3 unggul. Ya, dan Tribuners berikutnya masih dalam rangkaian informasi update terbaru pasca pelaksanaan pemungutan suara Pilkada serentak 2024 27 November kemarin. Berikutnya kita akan beralih ke Kabupaten Bone, Tribuners, dan untuk melaporkan lebih lanjut telah bergabung bersama dengan kami, yakni reporter kami rekan Wahdania Wahda. Untuk itu izinkan saya menyapa. Selamat siang rekan Wahda. Ya, selamat siang rekan Nisa. Ya, baik. Dapatkah dijelaskan rekan Wahda kepada para Tribuners bagaimana hasil perhitungan cepat atau quick count mulai dari presentase pasangan calon yang berada di posisi yang unggul hingga saat ini sendiri? Silahkan rekan. Terima kasih rekan Nisa. Untuk Kabupaten Bone sendiri ada 3 pasangan calon yang ikut bertanding, yakni pasangan nomor urut 1 Andi Rio Idris Fajar Lagi dan Amir Mahmud, pasangan nomor urut 2 Andi Islamuddin dan Andi Irwandi Natsi, dan pasangan nomor urut 3 Andi Asman Sulaiman dan Andi Akmal Pasrudin. Dan untuk kemarin Kabupaten Bone telah melakukan pilkada serentak dan hasil quick count memenangkan pasangan nomor urut 03 yakni Andi Asman Sulaiman dan juga Andi Akmal Pasrudin, rekan Nisa. Ya. Lantas, dapatkah dijelaskan rekan mengenai pasca hasil quick count juga mulai menunjukkan angka presentase, seperti apa agenda dari pasangan calon yang sementara mengungguli paslon lainnya dalam perhitungan suara atau quick count sendiri? Bagaimana? Apakah sudah ada rangkaian kegiatan arak-arakan ataupun juga bahkan mungkin apakah sudah ada deklarasi kemenangan, dan bagaimana suasana dari kediaman pasangan calon tersebut? Silakan. Ya, terima kasih rekan Nisa. Dari pantauan kami tadi di lokasi rekan Nisa di kediaman calon Bupati Bone yakni Andi Asman Sulaiman yang memperoleh nilai tertinggi pada hasil quick count sementara di Jalan Sambaloge, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanah Teratang. Nampak rumah beliau sepi, tidak ada aktivitas di dalam rumah ataupun di luar rumah rekan Nisa. Akan tetapi di depan halaman beliau atau depan rumah beliau berjejer karangan bunga dari berbagai ucapan selamat atas terpilihnya beliau sebagai yang terunggul di Kabupaten Bone, rekan Nisa.
Dan juga untuk kegiatan beliau dari informasi yang kami peroleh, saat ini beliau sedang tidak ada di Kabupaten Bone. Beliau sedang melakukan kunjungan ke rumah saudara beliau yang juga merupakan gubernur terpilih Sulsel, yakni Andi Sudirman Sulaiman, rekan Nisa. Ya, lantas dapatkah dijelaskan juga kepada para Tribuners rekan mengenai seperti apa kemudian reaksi dari masyarakat sekitar, khususnya mungkin dari tetangga atau orang-orang yang tinggal di sekitar rumah atau kediaman dari salah satu calon gubernur yang mengungguli pilkada, kontestasi pilkada dalam pelaksanaan perhitungan cepat, yakni pasangan Andi Sudirman Sulaiman. Bagaimana reaksi dari masyarakat sekitar? Apakah ada aktivitas tertentu? Ya, terima kasih rekan Nisa. Adapun tetangga beliau yakni Andi Asman Sulaiman turut menyampaikan selamat atas terpilihnya beliau sebagai Bupati Kabupaten Bone, rekan Nisa, dan juga tetangga beliau mengatakan bahwa Andi Asman di kediamannya ataupun di sekitar kediamannya dikenal dengan pribadi yang suka bergaul dan juga suka menolong antar sesama rekan Nisa. Dan tentunya untuk masyarakat Kabupaten Bone sendiri belum adanya pesta arak-arakan atau pidato kemenangan dari Andi Asman Sulaiman sendiri, mengingat beliau juga masih menunggu keputusan resmi dari pihak KPU Kabupaten Bone, rekan Nisa. Baik, terima kasih rekan Wahda atas laporan dan liputan lengkapnya. Dan tentunya kami masih menantikan update-update terbaru dari pelaksanaan pilkada, baik itu di tingkatan kabupaten dan juga di tingkatan provinsi. Dan juga Tribuners, tadi rekan reporter Wahda telah melaporkan update terbaru di kediaman Bapak Andi Asman Sulaiman di Jalan Sambang Loe, yang hingga detik ini sendiri mulai banjir karangan bunga atas keunggulannya dalam perhitungan cepat atau quick count di Pilkada Kabupaten Bone. Dan juga sama halnya dengan Bapak Andi Sudirman Sulaiman yang juga mengungguli paslon lainnya dalam perhitungan cepat atau quick count di pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan. Dan tentunya Tribuners masih akan ada beberapa update-update terbaru dari beragam lokasi ataupun wilayah di kabupaten dan kota di seluruh penjuru Sulawesi Selatan. Dan tentunya selengkapnya akan tetap kami laporkan dalam live update Tribun Timur pada hari ini. Berikut adalah recap dari seluruh kabupaten kota yang telah mulai terlihat aktivitas pasca pemungutan suara di setiap TPS. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Dilanggap itu kan banjir, kenapa bang? Tidak kenapa-napa. Ini saya lagi live suasana kediaman calon bupati terpilih untuk Kabupaten Bone versi quick count yang unggul sementara yang benar, yakni Andi Asman Sulaiman. Ini merupakan kediaman beliau yang beralamat di Jalan Sambaloge, Kelurahan Tanetariatang, Kecamatan Tanetariatang, Kabupaten Bone, Tribuners. Tribun Timur update kali ini, Tribuners, jangan lupa saksikan beragam informasi dan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Nisa Husnuzan, mewakili seluruh rekan kru yang bertugas, pamit undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.